Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul tentang deteksi permasalahan perkembangan anak. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nila Filasufia dan ada teman saya Abid dan Mbak Ida dan Mbak Azhar. Kemudian yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Abid. Kami persilahkan Mbak Abid. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deteksi dini autis pada anak. Istilah autis menurut Dr. Andes Leo Kanner pada tahun 1943 merupakan gangguan perkembangan yang sangat kompleks dan berat, yang gejalanya sudah tampak sebelum anak mencapai umur 3 tahun. Gejala yang tampak terutama adalah dalam bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Untuk macam-macam gejala gangguan perkembangan pada anak, di sini ada 6. Yang pertama, gejala dalam interaksi sosial, yaitu seperti tidak respons secara sosial, menghindari pandangan orang, atau pandangan yang kosong. Yang kedua, gangguan dalam komunikasi, seperti dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga, gangguan dalam perilaku. Gangguan ini biasanya seperti perilaku yang aneh, kacau, dan tidak lazim, seperti melakukan aktivitas yang tidak berguna secara berulang, atau menginginkan segala sesuatu tetap tidak berubah. Yang keempat, gangguan dalam persepsi dalam gerakan. Gangguan ini terjadi karena mengalami kerusakan dalam meregulasi dan mengintegrasikan input sensori sehingga anak tidak mampu mengkonstruksi gambaran tentang dunia lingkungan secara mantap. Yang kelima, gangguan dalam bidang emosi, seperti tidak dapat mengendalikan emosi yang diperlihatkannya dengan temper tantrum, atau ngamuk, berguling, berteriak, atau menyakiti diri sendiri dengan membentur kepala bila tidak mendapatkan keinginannya. Selanjutnya yaitu beberapa penanganan yang telah dikembangkan untuk membantu anak autis. Yang pertama, terapi tingkah laku. Yang kedua, terapi bicara. Yang ketiga, pendidikan kebutuhan khusus. Yang keempat, terapi okupasi. Yang kelima, terapi medikamentosa, yaitu terapi obat. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian ADD. ADD adalah anak yang mempunyai perhatian buruk atau pendek dan memiliki impulsivitas tidak sesuai dengan anak pada usianya. Nah, anak dengan gangguan ADD itu biasanya sering menatap jendela di dalam kelas, keluar jendela pada saat di dalam kelas, dan dia itu tampak seperti orang melamun. Kenapa demikian? Karena anak ADD itu memiliki dunia sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya diagnosis anak dengan ADD itu sangat penting. Banyak cara untuk mendiagnosis anak ADD tersebut, yaitu dengan melibatkan orang tua, guru, dan dokter yang mengamati gangguan tersebut. Adapun dalam masalah akademis, anak ADD itu cenderung tidak mengalami kesulitan terhadap nilai ataupun pekerjaan mereka. Akan tetapi, hal yang perlu diwaspadai yaitu dalam berinteraksi sosial, karena anak dengan gangguan ADD itu cenderung berantakan atau tidak mempedulikan anak yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri anak dengan anak ADD yaitu 1. Sulit memperhatikan, 2. Tidak menyukai atau cenderung menghindari tugas yang banyak, yang ketiga kesulitan mengerjakan tugas di sekolah, rumah, bahkan saat bermain, yang keempat tidak teratur dan cenderung pelupa, yang kelima tidak mendengarkan ketika sedang diajak bicara, selanjutnya itu tidak memperhatikan hal-hal yang detail, selanjutnya sering kehilangan barang, yang kedua sering membuat kecerobohan, dan yang terakhir itu adalah kesulitan mengikuti instruksi. Nah, ketika orang tua itu memperhatikan anak dengan anak memiliki ciri-ciri tersebut, maka alangkah baiknya orang tua tersebut itu mengajak anak untuk pergi ke dokter agar anak tersebut dapat didiagnosa secara cepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan dalam meningkatkan aktivitas motorik anak sehingga menyebabkan aktivitas yang tak lazim atau cenderung berlebihan. Di sini adapun ciri anak ADHD sebagai berikut, yaitu hiperaktif. Yang dimaksud adalah suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Gerakannya yang dilakukan terus-menerus tanpa lelah
sehingga kesulitan untuk memutuskan perhatian. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Sering menggerakkan tangan atau kaki. 2. Selalu meninggalkan tempat duduk ketika di kelas. 3. Selalu beralih ke sana ke sini. Yang kedua ada intensi, yaitu bahwa sebuah individu menyandang gangguan ini tanpa mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Mereka sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya, sehingga akan mempengaruhi proses penerimaan informasi dari lingkungannya. Contohnya, sering gagal memberikan pemusatan perhatian dengan teliti kepada pekerjaan yang terperinci, atau sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan tugas sekolah dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, sering mengalami masalah untuk mengatur tugas dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, sering mengelak, tidak suka atau keberatan hendak melakukan sesuatu tugas yang memerlukan konsentrasi yang lama. Yang ketiga ada impulsif, yaitu suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Perilaku ini biasanya menyulitkan yang bersangkutan maupun lingkungannya. 1. Selalu memberi jawaban sebelum soal selesaikan dinyatakan. Yang kedua, kurang sabar dan menghadapi masalah ketika menunggu giliran. Yang ketiga, sering mengganggu atau mencelah perbuatan atau aktivitas orang lain. ADHD merupakan sebuah gangguan yang berasal dari neurologis di otak atau disebabkan oleh faktor pengasuh orang tua. Adapun beberapa faktor penyebab antara lain: 1. Ada inteligensi. Perbedaan pelajar terjadi dalam semua segmen penduduk, dari yang berbakat sampai yang terbelakang. Tapi para profesional cenderung membicarakan lemah belajar hanya untuk anak dengan kemampuan rata-rata atau di atas rata-rata. Yang ketiga ada kelemahan syaraf sensor. Bagi anak-anak yang lemah belajar, kelemahan syaraf sensor mengacu pada sistem kerja mata dan telinga anak itu, atau pada hubungan sistem saraf pusat dari organ-organ tersebut. Yang ketiga ada tingkat aktivitas dan jangka perhatian. Kemampuan untuk memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada suatu tugas jika perlu, termasuk duduk manis, merupakan satu persyaratan penting untuk belajar. Seorang anak harus memperhatikan pelajarannya agar bisa mempelajari materi pelajaran itu. Yang keempat ada faktor genetik. Sejarah keluarga menyandang lemah belajar atau ADHD termasuk problem kakek, nenek, bibi, pakman, dan sepupu kadang-kadang menjadi petunjuk untuk problem seorang anak kecil di sekolah. Yang kelima, trauma prenatal, melahirkan dan pasca natal. Kelahiran prematur, berat badan turun pada masa kehamilan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu deteksi stunting pada anak. Stunting sendiri adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi sang anak. Stunting pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Stunting juga berkaitan dengan peningkatan resiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental anak. Masalah kurang gizi atau stunting adalah dua masalah yang saling berkaitan. Stunting pada anak merupakan dampak dari malnutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini menimbulkan gangguan perkembangan fisik pada anak sehingga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan motorik anak. Gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi apabila tidak mendapatkan intervensi sejak dini akan berlanjut hingga dewasa. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab stunting pada anak, yaitu 1. Kurangnya asupan gizi selama hamil. Dari WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya pertumbuhan di dalam kandungan pun mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi berbagai nutrisi penting selama hamil. Yang kedua, ada kebutuhan gizi anak yang tidak tercukupi. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi.
entah posisi menyusui yang tidak tepat, tidak diberikan ASI eksklusif maupun MPASI atau makanan pendamping ASI yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu 1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. 2. Terbatasnya pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. 3. Ada kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, masih kurang akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Ciri-ciri pada anak stunting yaitu ada keterlambatan pertumbuhan. 2. Performa buruk pada tes dan memori belajar. 3. Tanda pubertas terlambat. 4. Anak menjadi pendiam, sulit melakukan eye contact saat usia 8-10 tahun. Yang kelima, wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang keenam, mudah mengalami penyakit infeksi. Dampak masalah kesehatan anak stunting, yaitu ada 2, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan gangguan jangka panjangnya yaitu 1. Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak. 2. Kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit. 3. Resiko munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan. 4. Penyakit jantung. 5. Penyakit pembuluh darah. Dan yang keenam yaitu kesulitan belajar. Terima kasih.